semua prahara, memberikan secerca cahaya, membuat gelap menghilang. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita, dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita, dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa, terangi jiwa, terangi jiwa. Bang Haka, kece, keren, dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami cintai karena Allah, Bapak Haji Heri Koswara MA, yang alhamdulillah insya Allah kita semua sudah tahu beliau insya Allah terjaga kesolehannya, sehingga teknologi ketika di tangan orang-orang soleh, maka teknologi akan bermanfaat untuk umat. Kita memahami, menyadari ketika uang ada di tangan orang soleh, maka uang itu akan kembali kepada kebaikan umat. Kita paham bahwa ketika generasi ada di tangan orang soleh, maka generasi itu akan dicetak, di-create menjadi generasi yang soleh. Insya Allah. Maka tetapkanlah Bang Heri Koswara, Heri Koswara, Bekasi 1. Insya Allah. Allahu Akbar. Bahagia sekali saya pada siang hari ini bisa berdiri di sini mewakili ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Bu Eni, saya dari Bekasi juga, tadi dari rombongan Bu Evi. Ya, kemudian saya biasanya juga aktif di Arisan dan Permai. Kemudian di Danta juga pernah ikut ngaji. Kemudian tempat tinggalnya di Bekasi juga di Perumnas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum
bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ibu biar ngantuk. Sudah makan Bu ya? Sudah ngopi? Waktunya tidur. Itu di sana ada milenial Bu. Kalau kita kolonial. Jangan kalah sama milenial Bu ya. Takbir Bu, Allahu Akbar. Ya, sama anak-anak di mama. Dan saya terharu pada siang hari ini. Terus terang, apa yang membuat kita bertemu dan berjumpa siang hari ini? Ibu tidak mengenal saya pun tidak mengenal ibu. Gerangan apa yang bisa menggerakkan kita bisa bertemu pada siang hari ini? Allah yang menggerakkan. Allahu yuharrikuna. Allah yang menggerakkan hati kita. Saya menyampaikan dua hal saja karena saya hari ini sedang reses. Reses ini beda sama reses ya, reses. Reses ini adalah kegiatan anggota dewan tidak ngantor. Tapi saya dibiayai oleh APBD untuk bertemu dengan konstituen. Tolong anggota dewan, saya kebetulan DPRD Jawa Barat, temui konstituen. Berapa bekalnya? Per orang 60.000. Ini harus saya pertanggungjawabkan Bu. Makanya ada makan, ada minum, kopi, snack. Nanti Pak Ade ada bingkisan ya. Bingkisan ada kalender, ada buku, ada sedikit oleh-oleh. Kalau di YouTube itu lebih 60 Bu. Tapi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak anggota dewan melaporin tanda tangan tapi tidak reses. Saya dari PKS tidak akan seperti itu sekalian. Makanya tadi pagi kami reses dengan milenial, sekarang dengan kolonial. Tadi dengan anak muda, sekarang juga dengan ibu-ibu yang luar biasa. Aura keimanan kepada Allah, meskipun usia di atas 50 tahun, tapi seperti 17 tahun. Ini aura keimanan dan kecantikan. Jadi kesamaan kita untuk kumpul tadi sudah didengar adalah bagaimana ingin merubah Kota Bekasi yang lebih baik ke depan. Ini tujuan kita Ibu sekalian. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Ketua DPD PKS Kota Bekasi sampai hari ini. Dan Alhamdulillah juga Allah sudah memberikan kemenangan kepada partai ini. Tahun 99 kami dapat 2 kursi. Tahun 2004 kami dapat 11 kursi. Saya 2004 itu anggota dewan pertama bersama dengan Presiden PKS Pak Sehu di Kota Bekasi. 2004 dapat 11 kursi. Kemudian tahun 2009 turun dari 11 menjadi 10 PKS. Kemudian ikut lagi 2014 dari 10 turun lagi menjadi 7. Dan Alhamdulillah Ibu sekalian, pemilu legislatif tahun 2019 kemarin kami diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah, melebihi dari apa yang kami minta, yaitu menjadi partai pemenang di Kota Bekasi. Allahu Akbar. 12 kursi. Walaupun dengan PDIP sama-sama 12 kursi, tapi jumlah suara PKS lebih banyak 37.000. Dan saya yakin-yakinnya kemenangan PKS kemarin ada kontribusi dari ibu sekalian. Minimal kalaupun nggak memilih, mendoakan. Syukur-syukur kalau memilih. Saya tidak pernah memaksakan, karena memilih adalah persoalan hati. Dan kita nggak tahu yang membolak-balikan hati adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya tokoh yang luar biasa kayak partai-partai lain. Kita tidak punya pendanaan, tidak punya media, televisi, apalagi macam-macam, nggak punya.
Tapi ketika saya dengan teman-teman di PKS terus melakukan khidmat, Sayyidul Qaum khadimuhum, pemimpin yang terbaik di antara kalian adalah khadimuhum, yang paling banyak bisa melayani masyarakatnya. Inilah yang terus kami lakukan. Maka luar biasa ibu sekalian, nggak pernah menyangka 12 kursi itu sesuatu yang luar biasa. Kami diberikan kemenangan di ranah legislatif. Tapi menang di ranah legislatif ibu sekalian belum mampu untuk bisa berbicara merubah wajah kota Bekasi seperti apa. Belum bisa. Kita ingin Bekasi ini menjadi kota santri yang pemimpinnya punya keberpihakan kepada umat Islam, yang pemimpinnya punya keberpihakan kepada para duafa, yang pemimpinnya punya keberpihakan kepada kaum disabilitas. Di kota Bekasi sendiri, dari 3,2 juta penduduknya, itu lebih dari 50% adalah anak muda. Jadi Bu, usia-usia kita ini semakin hari semakin berkurang. Nanti banyak ini anak-anak kita bertumbuhan. Itu namanya bonus demografi. Sehingga kami menyentuh tidak hanya kalangan ibu-ibu. Contoh ini adalah Gema Keadilan. Saya partai dari PKS yang fokus berdakwah di kalangan milenial anak-anak muda. Makanya tadi ada yang masih merokok, ada yang macam-macam. Gak apa-apa. Mereka harus juga mendapatkan sentuhan dakwah dari kita. Saya bilang jangan bermain di zona aman saja. Jangan hanya bermain di majlis taklim, di remaja masjid, yang enak-enak saja. Bermain di kolong jembatan, bermain di jalan-jalanan, temuin mereka, ajak dakwahkan mereka. Walaupun memang perlu proses lama. Tapi itu sebuah perjalanan dakwah yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak bermain situ saja, karena ibu-ibu itu sangat terbatas. Justru milenial ini sangat luar biasa. Mereka hari ini banyak sekali komunitas-komunitas sebut. Nanti saya jam 4 setelah ibu-ibu nih bersama dengan komunitas para klub motor. Nanti 70 orang di sini. Geng motor. Geng motor kan serem. Kita akan dakwahi mereka. Kita ajak bagaimana keahlian mereka membawa motor menjadi nilai ibadah. Entah nanti untuk antar barang dan seterusnya dan seterusnya. Ini tugas saya, tugas kita, dan tugas ibu-ibu. Kalau hari ini ada beberapa daerah yang terkena anak-anak kita, nauzubillah, kecanduan obat-obat terlarang, saya dengan teman-teman juga membuka yayasan namanya Anas Foundation. Satu yayasan yang memang tugasnya memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba dan narkotika. Ini ada nih, ada Bang Saim, ada Ajis. Di mana Bu daerahnya Bu? Nanti bisa saya datang. Hah? Oke, nanti bisa kami datang di sana, Ibu fasilitasi, kumpulkan anak-anak. Nanti kami dengan tim akan sampai ke sana dan memberikan penyuluhan terkait dengan bahayanya. Dan hari ini memang bos sekalian, salah satu yang menjadi PR kita ke depan adalah bahaya anak-anak itu terkait dengan narkoba. Ini luar biasa. Bahaya ini sama, termasuk krisis kejahatan terbesar, sama dengan korupsi, sama dengan narkoba, dan kriminalisasi lainnya. Kalau ini tidak segera kita aware, kita perhatikan, minimal orang yang terdekat dengan kita, yaitu anak-anak kita akan terjadi yang namanya loss generasi. Kita kehilangan generasi yang terbaik. Kita kehilangan orang yang nanti mampu memberikan estafeta perjalanan kebaikan-kebaikan dan dakwah yang kita bawa sekarang ini. Jadi tugas utama Bu, pertama kita jangan mengandalkan dulu orang jauh, kita dulu sebagai orang tuanya. Tanya, nak kamu mau main kemana? Teman kamu siapa? Ini ada ibarat orang tua dulu, kalau ayam kehilangan ribet. Tapi anak gadisnya jam 10 malam diam saja, tenang saja. Jangan seperti itu. Mulai hari ini cerewet, ini bab cerewet yang dibolehkan dalam agama. Kalau kita galak, ini bab galak yang dibolehkan dan bahkan diwajibkan dalam agama. Tanya kemana anak kita bermain, dengan siapa dia main, apa yang dia mainkan. Ini tanggung jawab moral kita. Karena anak yang mendekat kita. Kalau kita memang na'udzubillah diberikan ujian oleh Allah, ya, sebab anak-anak ini
punya berpotensi memang seperti itu. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 dan ke-15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak kamu ada yang berpotensi aduwwan lakum, menjadi musuh buat kamu. Kata Allah, fahzaruhum, maka kamu hati-hati dalam mendidik anak. Lanjutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak juga bisa berpotensi sebagai fitnah. Jadi anak-anak kita, Bu, potensi itu ada. Dan itu Allah yang menggambarkan dalam surat At-Taghabun. Tapi insya Allah kita saling mendoakan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini sebagaimana doa kita di dalam surat Al-Furqan. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Tidak cukup sampai situ. Waj'alna lil muttaqina imama. Tidak cukup menjadi orang bertakwa, tapi menjadi imam, menjadi orang pemimpin di kalangan orang yang bertakwa. Maka bab kepemimpinan itu di mana aja ada, Bu. Gak mungkin sebuah yang besar itu Allah lalai, gak mungkin. Hal yang sepele saja diatur, masalah pemimpinan udah otomatis. Ini menjadi tanggung jawab kita ke depan untuk melahirkan kepemimpinan di setiap levelnya. Kalau ada pemilihan RW, jangan cuek, cari RW yang paling soleh. Kayak ibu ini ya, Masya Allah, solehah. Kalau ada pemilihan RW, jangan cuek, cari mana di antara calon yang paling solehah. Begitu pula tadi kepemimpinan bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Kalau hari ini kita merasakan ada yang nggak serak dengan kita, segala kebijakan yang ada di negara kita, ini salah kita. Kenapa? Menang kemarin. Oh, nggak milih? Nah, tuh apa namanya? Golput. Ibu golput jadi yang sini kalah. Nah, ini tanggung jawab juga nih. Oke ya, jangan golput. Sebab suara ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menang urusan Allah. Ya. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajiban kita itu hanya usaha saja. Menang kalah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha seoptimal mungkin, kita tawakal. Jadi tawakal itu setelah usaha, maka mana tawakal itu adalah al-amalu al-ridho ba'dal amal. Itu tawakal. Kita ridho kepada Allah ba'dal amal, setelah optimal. Jangan tawakal belum optimal. Makanya ketika ada seorang badui menghadap Rasulullah, tiba-tiba kudanya tidak diikat. Saya tawakal, ya Muhammad, lah kamu sudah ikat belum kuda kamu? Belum, ya pasti lari. Tawakal itu sudah diikat, mobilnya sudah dikunci, kalau motor sudah digembok, rapi, tinggal itu tawakal. Al-ridho ba'dal amal. Ridho kita setelah optimal dalam berusaha, itu namanya tawakal. Jadi kalau kondisi masyarakat hari ini seperti ini, kita tawakal kepada Allah, tapi harus ada usaha dulu. Pertemuan hari ini, mengajak tetangga kita, mengajak saudara kita, semua agar kemudian ke depan harus bisa memilih pemimpin yang terbaik. Bila ada anggota dewan, mereka hanya menyentuh ibu-ibu majelis taklim atau bapak-bapak majelis taklim. Jarang sekali saya lihat anggota dewan yang menyentuh anak mudanya. Sedangkan tingkat kenakalan anak muda di lingkungan ini sungguh luar biasa. Saya rasa ibu-ibu udah tahu semua, yaitu bahaya narkoba. Selama ini kita lihat terutama setelah COVID ini, anak-anak lebih banyak berhubungan dengan gadget daripada bertemu guru. Ini benar-benar sebetulnya udah dilema banget buat kita orang tua dan guru juga, karena kami sudah sering koordinasi dengan orang tua. Jadi anak-anak itu sekarang karena dipercaya, mau tidak mau orang tua memberikan apa untuk anak. Kami menyentuh tidak hanya kalangan ibu-ibu. Contoh ini adalah Gema Keadilan. Saya partai dari PKS yang fokus berdakwah di kalangan milenial anak-anak muda. Makanya tadi ada yang masih merokok, ada yang macam-macam. Gak apa-apa. Mereka harus juga mendapatkan sentuhan dakwah dari kita. Saya bilang jangan bermain di zona aman saja.
Jangan hanya bermain di majlis taklim, di remaja masjid, yang enak-enak saja. Bermain di kolong jembatan, bermain di jalan-jalanan, temuin mereka, ajak, dakwahkan mereka. Walaupun memang perlu proses lama, tapi itu sebuah perjalanan dakwah yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak bermain situ saja, karena ibu-ibu itu sangat terbatas. Justru milenial ini sangat luar biasa. Mereka hari ini banyak sekali komunitas-komunitas sebut. Nanti saya jam 4 setelah ibu-ibu nih bersama dengan komunitas para klub motor. Nanti 70 orang di sini. Geng motor. Geng motor kan serem. Kita akan dakwahi mereka. Kita ajak bagaimana keahlian mereka membawa motor menjadi nilai ibadah. Entah nanti untuk antar barang dan seterusnya. Ini tugas saya, tugas kita, dan tugas ibu-ibu. Kalau hari ini ada beberapa daerah yang terkena anak-anak kita, nauzubillah, kecanduan obat-obat terlarang, saya dengan teman-teman juga membuka yayasan namanya Anas Foundation. Satu yayasan yang memang tugasnya memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba dan narkotika. Ini ada nih, ada Bang Saim, ada Ajis. Di mana Bu daerahnya Bu? Nanti bisa saya datang. Hah? Oke, nanti bisa kami datang di sana, Ibu fasilitasi, kumpulkan anak-anak. Nanti kami dengan tim akan sampai ke sana dan memberikan penyuluhan terkait dengan bahayanya. Teknologi itu netral. Teknologi, temuan-temuan manusia itu netral Bu semua. Dia tergantung man behind the gun. Siapa orang di belakang teknologi itu? Pistol ini netral. Dia akan menjadi penyelamat ketika berada di polisi, bisa polisi baik. Tapi kalau di tangan perampok dia membunuh kezaliman. Netral, TV netral. Dia menjadi ilmu, informasi banyak kita dapatkan. Tapi kalau kemudian untuk melihat drama Korea, melihat drama Korea, udah lupa sholat, akhirnya kesiangan subuh, ini menjadi tidak netral lagi, menjadi negatif. Sama juga gadget, HP itu netral. Dia bisa kita jadikan sebagai pengantar surga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita men-share hal-hal kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat ini, untuk dakwah, untuk Zoom, mencari ilmu yang sangat luar biasa. Tapi satu sisi dia bisa menjadi pengantar kita ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tadi kita menggunakan untuk ghibah, untuk bergunjingan, untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, jadi netral, dia tengah-tengah. Oleh karena itu Ibu, kita tidak menyalahkan anak-anak, kita bekali, tapi juga memang tugas fungsi kita orang tua harus mengawasi. Sejauh mana? Sekuat kita. Tapi jebol, tawakal kepada Allah. Kadang-kadang ada yang kita tidak bisa, nggak kuat. Terus menerus, apalagi di pandemi, kita berdoa mudah-mudahan pandemi sudah lewat, anak-anak offline lagi, sehingga energi dia akan terbuang dan sehari-hari mudah-mudahan kita selalu dengan Heri Koswara, Bekasi 1. Heri Koswara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Heri Koswara. Hari ini hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 4 Desember 2021. Saya melaksanakan kegiatan reses. Alhamdulillah hari ini hadir dari berbagai perwakilan 4-5 majlis taklim se-Bekasi Selatan. Di antara salah satu aspirasinya adalah terkait dengan bagaimana pemerintah membantu dalam rangka untuk mendirikan kemandirian UMKM. Kemudian juga mereka menyampaikan terkait dengan bahaya gadget atau handphone di tangan anak-anak. Dan juga mereka berharap adanya peran pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya narkoba. Dan juga mereka berkeinginan bahwa Bekasi ini ke depan dipimpin oleh seorang pemimpin yang amanah, yang adil, sehingga bisa membawa Bekasi menjadi kota baldatun thayyibatun warobun ghafur. Demikian agenda reses pada hari ini. Ini adalah hari yang keempat. Mudah-mudahan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.